Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul, Ya Bun. yang saya hormati Bapak Pengawas UPT 2 Gunung Katur, dan yang saya hormati Ibu Dewan Guru UPT 2 SDN 2 Gunung Katur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini dengan rahmatnya dan atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Dewan Guru yang saya hormati, hari ini saya akan presentasi observasi sebagai kepala sekolah, yaitu mengenai visi dan misi. Sebelum saya melanjutkan ke visi dan misi berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian visi dan misi. Jadi, Ibu Dewan Guru yang saya hormati, visi itu pengertiannya adalah cita-cita yang diinginkan oleh suatu sekolah untuk mencapai anak-anak didik atau peserta didik menjadi lebih baik ke depannya. Jadi saya ulangi, visi itu adalah cita-cita yang diinginkan oleh sebuah sekolah supaya peserta didiknya dalam waktu panjang bisa mencapai yang kita harapkan, bisa mencapai manusia yang baik, cerdas, disiplin, dan berakhlak. Itu adalah pengertian visi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari misi. Misi adalah untuk mencapai visi, kita harus memiliki langkah-langkah atau langkah-langkah yang harus kita lakukan atau laksanakan di suatu sekolah, sehingga visi itu bisa berhasil. Jadi dalam arti kata ya Ibu Dewan Guru, visi itu adalah hasil atau tujuan, sementara misi adalah proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa dipahami Ibu Dewan Guru? Baik, saya akan coba tolong perhatikan ke depan, akan menjelaskan visi dan misi di UPT SDN 2 Gunung Katur. Pertama, visi sekolah kita adalah terwujudnya pribadi manusia yang berbudi luhur, cerdas, kreatif, unggul, dan prestasi, yang berniat ilmiah berdasarkan INTA dan INTEK, yang berwawasan lingkungan. Nah, ini adalah visi sekolah kita. Kita harus mewujudkan pribadi manusia yang berbudi luhur, ibu-ibu. Dengan berbudi luhur, cerdas, kreatif, unggul dalam berprestasi. Jadi cita-cita kita ke depan, peserta didik kita itu bisa menjadi manusia yang memiliki pribadi yang luhur, cerdas, kreatif, unggul, dan berprestasi, serta bernilai ilmiah. Selanjutnya, nomor 2. Berikutnya visi sekolah. Visi sekolah itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan atau kita laksanakan supaya visi kita bisa berhasil. Jadi harus ada visinya. Jadi visi sekolah kita pertama adalah membentuk manusia mandiri, cerdas, berprestasi, kreatif, dan inovatif, yang berwawasan lingkungan. Nah, ini maksudnya nanti saya jelaskan satu persatu ya Ibu. Ini sekarang garis besarnya. 2, mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik maupun non akademik yang berwawasan lingkungan. Nomor 3, memiliki kecakapan hidup, menguasai IPTEK. Ibu-ibu Dewan Guru, misi 1 dari sekolah kita adalah membentuk manusia mandiri, cerdas, berprestasi, kreatif, inovatif, yang berwawasan lingkungan. Itu maksudnya ibu-ibu, tujuan utamanya adalah mencetak manusia seutuhnya,
menjadi manusia seutuhnya yang tidak hanya pintar akademik, tetapi juga berkarakter kuat, mampu beradaptasi, produktif, dan peduli terhadap kelangsungan bumi. Ini adalah kombinasi antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan ekologi untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikutnya, misi yang kedua di sekolah kita adalah mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik maupun akademik yang berwawasan lingkungan. Itu penjelasannya mencetak generasi cerdas, ibu-ibu ya. Jadi kita harus tugas kita mencetak generasi cerdas peserta didik kita, sehingga menjadi kedepannya generasi yang cerdas, berbakat akademik maupun non akademik, yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab untuk merawat lingkungan hidup dalam tindakan nyata. Berikutnya saya akan membacakan misi kita yang ketiga, memiliki kecakapan hidup, menguasai IPTEK sehingga mampu meraih berbagai peluang di masyarakat. Ini maksudnya ibu-ibu dan guru. Jadi misi kita langkah-langkah yang kita lakukan di sekolah kita adalah peserta didik itu memiliki kecakapan hidup dalam menguasai IPTEK. IPTEK itu adalah ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi peserta didik kita diharuskan bisa menguasai IPTEK, ya, sehingga mampu meraih pendidikannya mandiri. Jadi harus mandiri, siap untuk dicetak menjadi peserta didik yang menjadi mandiri. Lanjut. Jadi misi keempat meningkatkan disiplin dan menumbuh kembangkan penghayatan pengamalan yang berwawasan lingkungan. Ini maksudnya ibu dewan guru, kita sebagai guru harus bisa menanamkan atau meningkatkan disiplin kepada peserta didik, sehingga bisa menumbuhkan penghayatan pengamalan yang berwawasan lingkungan. Maksudnya serangkaian upaya sistematis untuk membentuk karakter manusia yang peduli, bertanggung jawab, dan bertindak aktif dalam melestarikan lingkungan hidup berdasarkan kesadaran diri yang mendalam. Jadi peserta didik kita itu diharapkan setelah kita mendidiknya seperti ini, cita-cita kita nanti visinya bisa menghasilkan peserta didik yang berwawasan lingkungan serta bertanggung jawab. Selanjutnya, nah, dari keempat misi yang sudah kita terapkan di UPT SD 2 Gunung Katur, di sini saya menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya, UPT SD 2 Gunung Katur berkomitmen untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berprestasi dengan keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah juga berfokus pada pengembangan potensi siswa, baik akademik maupun non akademik, membekali keterampilan hidup dan menguasai IPTEK, serta menanamkan disiplin dan sikap yang bertanggung jawab dalam bermasyarakat dalam lingkungan. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulan supaya visi kita tercapai, jadi kita semua dewan guru di UPT SD 2 Gunung Katur harus melaksanakan 4 poin dari misi tadi ya, ibu-ibu dewan guru. Demikianlah visi misi yang saya jelaskan dari UPT kita SD 2 Gunung Katur. Jadi kalau kira-kira dewan guru ada yang ingin bertanyakan, saya persilakan.
tadi Ibu, terima kasih atas penjelasan Ibu tentang visi misi sekolah yang ada di UPD SDN sekolah kita. Sudah sangat saya pahami. Cuma ada satu hal yang mengganjal dalam benak saya. Kenapa sekolah kita ini perlu visi dan misi yang jelas? Mungkin itu saja. Jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Ita. Selain Ibu Ita, apakah masih ada lagi dewan guru yang ingin bertanya supaya saya nanti bisa menjawabnya satu persatu ya Ibu. Dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya dari keseluruhan visi-misi yang telah Ibu jelaskan itu sudah kami pahami, tapi saya ingin bertanya apa peran guru dalam mewujudkan visi-misi kita di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ita dan Ibu Maja yang sudah mengajukan pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Coba kasih tepuk tangan dulu, dewan guru. Baiklah, saya akan menjawab pertama pertanyaan dari Ibu Ita. Di mana pertanyaannya adalah mengapa di sekolah itu harus ada visi dan misi yang jelas. Saya akan menjawab ya Ibu Ita. Kenapa harus ada visi dan misi di sekolah itu yang jelas? Karena visi dan misi itu adalah arah atau pedoman kita untuk semua kegiatan yang ada di sekolah itu. Jadi kalau tidak ada visi misi yang jelas, maka program sekolah kita ini akan sulit untuk meraih keberhasilan atau tidak akan mencapai keberhasilan yang maksimal. Jadi visi itu adalah sangat diperlukan sekali ya, adalah untuk arah atau pedoman kita sebagai seluruh kegiatan di sekolah kita adalah harus melalui visi. Jadi kalau visinya tidak jelas, visi dan misi itu tidak jelas di sekolah, maka program sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik atau sulit untuk mencapai keberhasilan kepada peserta didik berikutnya. Baik, kita itu jawabannya. Apakah sudah bisa dipahami? Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Maja, di mana pertanyaannya adalah peran seorang guru di dalam visi di suatu sekolah. Saya akan menjawab, peran guru itu Ibu sangatlah penting di dalam sebuah sekolah untuk menciptakan misi, visi dan misi. Maksudnya begini, dalam arti guru ini berperan langsung. Jadi visi misi itu adalah langkah-langkah untuk menggapai visi tujuan sekolah kita. Jadi guru itu sangat berperan langsung di dalam proses mengajar dan kebiasaan karakter. Jadi karakter peserta didik kita harus kita bina supaya dia bisa mencapai visi yang kita inginkan ke depannya. Jadi selain itu guru juga bertugas untuk menjadi teladan kepada peserta didik setiap hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam arti guru itu adalah contoh yang pertama yang ditiru oleh peserta didik kita, sehingga kita bisa mencapai visi. Karena visi tadi adalah hasil, sementara misi adalah proses. Itu saja Bu Maja, apa bisa dipahami? Selanjutnya untuk guru yang lain, apa masih ada yang ditanyakan atau cukup? Cukup. Kalau cukup baiklah. Demikian presentasi dari saya yang sebagai kepala sekolah tentang visi dan misi di UPT SDN 2 Nurul. Atas perhatian Ibu Dewan Guru sekalian dan atas kehadirannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.